mungkin mengenal kalau kita punya sebuah karya seni budaya warisan leluhur namanya Pakarena yang bercerita tentang toleransi, kesabaran, titik aja di sana untuk sekolah dasar misalnya. Iringannya itu pure iringan Pakarena, kemudian gerak-geraknya itu dia meloncatlah, berguling, apa semua itu kan sudah nggak sesuai. Gitu. Halo sahabat budaya, selamat datang di podcast BPNB Sulsel. Saya Muhammad Aulia. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, satu Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan Pak Yuhdi Wahyudin, dan satu lagi dosen saya Ibu Nurlina Sahrir, seorang praktisi pengamat dan akademisi tari. Selamat datang Bapak, Ibu. Iya, Assalamualaikum. Nah, ke Bu Nurlina dulu. Barusan Ibu bikin pertunjukan yang semua mata teman-teman seniman itu melihat refocusing Pakarena. Itu gila itu. Bagaimana bisa sampai di-create karya seperti itu, Bu? Sampai lahir dua kombinasi, satu fotografi dengan Pak Gunawan Monoharto dan juga tari Pakarena itu sendiri. Boleh diceritakan? Iya, jadi diawali dengan proses-proses dialog, karena memang koreografi dan fotografi itu berbeda tapi saling membutuhkan sebenarnya, karena kita juga kalau misalnya bergerak pentas kemana ya, kalau nggak dibidik juga kan nggak ada ininya, sehingga ini semua yang menjadi bahan kita untuk mencoba melihat bersama gitu. Kita memasuki ruang-ruang kita, tari dan fotografi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa memang hal ini kan sepertinya baru ya. Sudah banyak juga yang menulis bahwa setelah melihat pertunjukan kemarin itu baru kepikiran bahwa kenapa enggak itu bidang-bidang seni yang lain itu bisa saling kolaborasi gitu. Setelah melihat hasil kami yang kemarin itu. Iya. Nah, itu, dan saya pikir ini juga sesuatu yang menarik ya, apalagi yang diusung itu adalah tari tradisional etnik Makassar, gitu. Pakarena yang memang proses pengembangannya itu udah cukup panjang juga gitu, mulai dari ritual, kemudian kembali masuk ke istana, kembali lagi ke masyarakat, seperti apa bentuk-bentuk yang berkembang kepada androng-androng guru yang mencoba untuk menjaga dalam tanda petik. Nah itu. Nah, kebetulan karena saya juga ada di dunia pendidikan, sehingga ya itulah semua yang membuat kita bersama-sama dengan yang lain untuk bisa melihat ini. Namun yang pasti bahwa kita juga tidak mengabaikan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat kita. Sekarang lagi tren IT, bagaimana persentuhan-persentuhan itu bisa kita lakukan tanpa mengurangi makna. Teman-teman di Instagram BPMB Sulsel lihat refocusing Pakarenanya Bu Lina, tanyakan apakah yang diceritakan tokoh penarinya atau tarinya itu sendiri. Pakarena itu multi tafsir. Kalau kita lihat arti ininya, bahwa Pakarena itu adalah orangnya ya, pemainnya, Pakarena. Pa itu pemainnya gitu. Iya. Kalau Akarena itu kan bermain gitu. Ketika ada Pa itu pelakunya. Berarti kita ngasih kalau untuk yang karya kemarin itu seperti itu, sehingga ada beberapa testimoni juga yang masuk ya, yang coba ini dari sekian ini semua berbeda sudut pandangnya. Jadi ada yang melihat bahwa Pakarena itu adalah manusianya, kemudian juga ada yang melihat aktivitasnya, kemudian ada juga yang mencoba untuk Pakarena itu sebuah arena. Iya, sebuah arena. Jadi Ruang ekspresi. Iya, itu sebuah ruang yang punya spek ya, sisi-sisi yang bisa kita olah seperti itu, sehingga ya itu banyak
banyak yang memang yang ngasih komentar, dan kita juga beruntung karena expose ini kan udah sampai juga ke mana-mana gitu. Terakhir kemarin ada teman yang di Argentina gitu ya, yang di kedutaan yang coba kita ini juga surprise juga gitu, karena ini kok lucu gitu ya, unik gitu ketika ada persentuhan. Menarik saya lihat ketika Bu Lina menari demikian khusyuk sekali, bahkan sampai-sampai kayak tidak terpengaruh dengan genderam musik yang begitu bertalu-talu, sampai gerakannya Ibu tetap tenang, cantik, itu apik sekali. Itu gimana itu sampai bisa sekonsentrasi itu? Iya, jadi kebetulan juga kan kemarin itu juga menjadi ini saya Pak Yudi, itu yang mengantar saya meraih gelar doktor. Nah, itu sehingga banyak orang mengatakan bahwa musik itu adalah karakter dari laki-laki Makassar, gitu dalam tanda petik. Kalau kita ngomong Makassar kan berarti Makassar sebagai ibu kota Sulawesi Selatan gitu secara keseluruhan gitu. Jadi bukan etnisnya, gitu. Iya. Nah, memang Pakarena itu kan ibaratnya perempuan. Pakarenanya itu kan memang konsep ininya, dan ketika kita melihat secara detail memang semua idiom-idiom itu mengarah ke perempuan, gitu. Adapun irama musik yang ada di luar sebenarnya itu tetap perasaannya perempuan gitu. Karena bayangin aja kalau misalnya ditinggal berlayar, dia yang mencoba untuk menjadi penanggung jawab dalam keluarga gitu. Sudah mikir apa suaminya pulang atau enggak gitu, tapi kan tidak diekspresikan, tidak keluar gitu. Dia lebih mengendap ya, katakanlah lebih bisa menahan, karena budaya kita kan bukan tidak ekspresif. Sepertinya ada ini ya Bu, semacam pakem-pakem aturan bagi perempuan Bugis Makassar untuk lebih elok kalau dia lebih kalem, lebih kata orang Bugis. Ngapain terganggu dengan kondisinya? Gitu mungkin ya. Dan itulah hebatnya yang lampau-lampau kena syarat dengan simbol gitu. Itu Pak Yudi, gimana Pak Yudi melihat Pakarena ini setelah direkonstruksi oleh Bu Nurlina, seperti apa Pak Yudi lihat tari Pakarena di Sulawesi Selatan? Yang mendengar Pakarena pasti identik lah ya dengan Makassar, dengan Sulawesi Selatan gitu. Sudah rahasia umum gitu ya. Walaupun masyarakat belum memahami betul ya detailnya gitu. Tapi setidaknya kata Pakarena itu udah melekat tuh. Udah menjadi label ya untuk identitas sebuah identitas, sudah menjadi ciri khas, dan tentunya kita mengapresiasi berbagai upaya gitu, baik para pelaku maupun pemerintah daerah, termasuk kemarin Bu kegiatan refocusing ya, kolaborasi antara seni pertunjukan dengan fotografi gitu. Karena sebetulnya seni pertunjukan itu sebuah ranah yang tidak autis. Coba kita bayangkan ya, seni pertunjukan itu di sana ada yang membuat desain pakaian, ada tata lampu, ada tata panggung, tata musik, ada koreografernya, banyak sebetulnya. Dan itulah yang menyebabkan kenapa memang bukan harus kolaborasi, memang sudah menunjukkan sebuah produk kolaborasi sejatinya gitu. Dan sekarang karena eranya sudah berubah, ada perkembangan IT dan lain-lain, pendekatannya sudah media baru. Jadi jangan kita tidak bisa menutup mata dengan perkembangan tersebut. Cuma saya tadi memang mencatat ya yang disampaikan Ibu, perubahan itu kan kesejatian ya, kita tidak bisa menolak perubahan. Tapi yang kita pertahankan sebenarnya value, nilai. Pakarena diantaranya ada pesan-pesan seperti itu. Dan di sana juga kan menunjukkan kekuatan seorang ibu ya, ibu pertiwi gitu. Ibu gitu ya. Bukan masalah gender aja kalau saya melihatnya gitu. Sebuah kekuatan gitu ya.
sebuah kekuatan. Ibu Pertiwi dan Pak Karena itu dengan ketenangannya dia bisa menyelesaikan berbagai masalah gitu ya. Nah ini juga harus di cross nih Bu dengan karakter masyarakat Makassar sekarang. Padahal pesan-pesan Pak Karena sudah luar biasa. Apakah gitu ya putri-putri Makassar sekarang generasi mudanya seperti itu gitu. Ini pertanyaan kita semua. Atau malah cenderung reaktif, demo terus dan lain-lain gitu ya. Nah itu pun nilai-nilai yang menurut saya harus diinternalisasi dan berbagai cara gitu. Dan saya mengapresiasi karena kan sudah ada channel YouTube, sudah ada medsos, sudah ada buku-buku dan lain-lain. Mungkin yang harus dipertimbangkan adalah apakah sajian-sajian ke khalayak tersebut sudah disesuaikan dengan segmentasinya, dengan pasarnya. Karena itu ada psikologi massa itu. Mungkin untuk anak-anak tidak mungkin kita menyampaikan transenden, terus makro, mikrokosmos, terus value. Mungkin dengan animasi, dengan komik, dengan ibu yang mengasihi anaknya. Pada itu pesan Pak Karena. Untuk SMP apa, SMK apa gitu. Untuk para pelaku seni apa gitu. Karena jangan sampai ada gap gitu ya. Misalnya kemarin waktu Ibu Lina dan Pak Gunawan menggelar gitu ya, refocusing. Saya paham pasti segmentasinya beda. Karena masyarakat umum pasti bingung gitu. Kalau yang awam. Tapi kan sudah diputuskan dari awal. Ini kolaborasi dan segmentasinya ini. Selalu ada segmentasi. Kita tidak bisa merangkul semuanya gitu. Dan itulah sejatinya layanan ya. Layanan kita para pelaku seni, praktisi, akademisi dan pemerintah terhadap masyarakat gitu. Jadi bagaimana agar niat baik kita, produk layanan kita itu bisa sampai dan dipahami sesuai dengan ekosistemnya, sesuai dengan kapasitasnya gitu. Ya, Atau saya kira itu juga menarik ya Pak. Jadi memang kalau untuk Pak Karena itu peruntukannya bukan untuk anak-anak, tapi dia katakanlah sudah 17 tahun ke atas. Ada gitu. kematangan ya? Iya, kematangan ini karena memang Psikologis. terlalu berat. Ya. Kalau misalnya itu dipelajari, makanya kenapa kurikulumnya yang kita itu untuk mahasiswa dan sekolah menengah atas gitu, SMA, mulai SMA itu. Karena itu syarat itu. Nah, ini juga sebenarnya yang menjadi persoalan ketika misalnya guru-guru di sekolah-sekolah menengah ini, katakanlah SMP, SD itu menampilkan, memberikan Pak Karena yang, nah itu kan juga, nah itu tadi kaitannya dengan pernyataan Pak Yudi bahwa ada segmennya sendiri gitu. Jadi seperti itu. Dan memang apa yang tersaji mulai dari bawah sampai atas kepala itu berat untuk anak-anak. Kalau saran saya sih tidak harus semua A sampai Z-nya Pak Karena itu disajikan ke sekolah dasar ya. Iya. Mungkin mengenal kalau kita punya sebuah karya seni budaya warisan leluhur namanya Pak Karena yang bercerita tentang toleransi, kesabaran, titik aja di sana untuk sekolah dasar misalnya. Jadi dia disesuaikan. Apresiasi ya, Ya, Pak. karena mereka harus Sekedar paham juga apresiasi. sebagai ada produk adiluhung Iya. yang lahir di bumi Sulawesi Selatan gitu ya. Jadi disesuaikan menurut saya. Tetapi kalau bicara filosofis betul Bu, itu kelasnya mahasiswa aja mungkin berat juga. Karena itu harus diendapkan, direnungkan. Ya, apa ya maksudnya dulu itu ya, antara apa ya? Itu kan dari kahyangan, dari dunia luar terus membumi, terus di sana ada tentang apa? Kehidupan, bercocok tanam, terus dan lain-lain. Saya bilang wah luar biasa dan ini bisa dipegang-pegang sekian episode. Dan tentunya kita juga harus terbuka dengan kreasi. Kreasi itu sebenarnya niatnya banyak sih. Yang pertama tentunya ingin mempertahankan eksistensi Pak Karena itu sendiri. Yang kedua memang ada dialog seni sih Bu ya. Iya. Seni itu tidak bisa stuck gitu. Orang selalu mencari, bereksplorasi gitu. Memang dituntut bagi kita pelaku seni dan akademisi bagaimana agar membuat kesenian kita bisa relevan bagi anak-anak muda kita hari ini. Tari kecak Iya. itu ada sajian untuk wisatawan, ada sajian yang pakem ya, Iya. untuk acara khusus, ada dokumentasi yang pakem. Mungkin Pak Karena juga 3 ada yang ruang ya, Pak? ada yang pakemnya gitu, dipertahankan baik dokumentasi maupun sajian, tapi ada untuk sajian-sajian wisata budaya misalnya. Wisata, ya. Wayang golek itu sekarang sudah dengan media baru, tata lampu, di belakangnya ada film teater,
ada musik juga. Malah kalau yang tradisional kan dengan campur sari sudah digabung, tidak apa-apa. Karena masyarakat juga berubah terus. Tapi yang pakemnya harus ada, yang pakemnya dipertahankan. Makanya kalau menghemat saya, value-nya itu yang harus kita prioritaskan itu, karena value-nya itu luar biasa ya. Semua karya itu kan yang langgeng sejatinya value. Fisik itu banyak perkembangan lah, banyak perkembangan karena respon ke budaya luar ya, terus selera masyarakat gitu. Kalau physically ya, tapi value-nya itu yang harus kita pertahankan gitu. Nah itu yang kadangkala kita persalahkan. Kita kadangkala menyebut kebudayaan kita sulit untuk berkembang karena ada pengaruh dari budaya Barat atau Korean pop hari ini. Padahal sejatinya kegagalan kita meng-create kesenian, kebudayaan kita untuk tetap bisa update dan relevan bagi kekinian. Kita perlu kita diizinkan ya Bu Lina ya untuk menjadikan meng-create atau melakukan inovasi di kesenian-kesenian kita, apa tarian dan segala macam, dengan syarat tetap mempertahankan nilai, karena itu yang kemudian diteruskan dan dibawa bahkan ketika terjadi rekonstruksi ataupun inovasi dalam dunia kesenian. Nah, saya ke Bu Lina terkait dengan nilai dengan tarian tradisi kita di Sulawesi Selatan, apa yang kemudian perlu ditarik dan tetap dipertahankan, dan bagian mana yang kemudian bisa dikreasikan, bisa dirubah dan segala macam. Kira-kira di tari Pakarena itu seperti apa, Bu? Jadi kalau misalnya Pakarena itu jangan sampai ada gerak yang loncat. Itu aja, sederhananya begitu gitu. Karena dasar pijakan itu jelas gitu. Kalau kita melihat bahwa Pakarena itu adalah pertemuan antara gunung laut. Iya. Tanah itulah pijakannya Pakarena. Jadi kalau misalnya dia ekspresi itu ada di laut misalnya ya, walaupun tenang tapi dia bergelora misalnya seperti itu. Kemudian kalau ketika dia ada di gunung, dia memang harus selalu ke atas seperti itu. Nah, makanya kenapa bahwa ciri identitas awalnya Pakarena itu ada pada kaki bagian bawah gitu. Jadi jangan kadang-kadang adik-adik juga kalau misalnya memakai iringannya itu pure iringan Pakarena, kemudian gerak-geraknya itu dia meloncatlah, berguling, apa semua itu kan sudah nggak sesuai gitu. Itu yang mendekati ketika kita ngomong tentang teknik ya. Kemudian ada hal lain juga, misalnya atribut yang melekat ya, misalnya kadang-kadang juga adik-adik karena kata kreativitas itu diartikan bahwa dia bisa berbuat sesuka dia gitu, tapi juga harus hati-hati gitu, karena kalau Pakar itu kan jelas banget itu Makassar. Ketika misalnya ada ornamen lain dari etnik yang lain, itu berarti kan sudah tidak ini lagi, walaupun alasan kreativitas itu ada gitu. Boleh aja gitu kan kita. Sekarang Pakarena pun sudah mulai ada henna-hennanya, ada rias-rias tangan, itu enggak masalah ketika kita melihat dari segi estetika. Gitu kan. Bisa kita kasih pemanaan begini bahwa dahulu kala kan juga kita pengaruh-pengaruh luar itu, apalagi kalau untuk kita itu kan dulu jadi bandar niaga terbesar pada waktu itu gitu, sehingga ketika misalnya ada yang berlabuh, ada apa, raja tinggal melihat kan ada apa di situ, dia lihat warna, oh itu ambil ke adopsi gitu. Nah, itulah yang misalnya dalam tanda petik dijadikan sebagai warna-warna yang ada di kerajaan misalnya. Kemudian itu kok bagus ya pakai gitu kan, rias-rias itu kan India gitu, ininya, tapi itu sah-sah aja gitu ketika ditempatkan pada tempat yang semestinya. Yang gitu. tidak boleh itu Penggunaan. Misalnya kalau kita nggak mungkin kita injak gendang ya. Ya itu kemarin. Gitu. Berdalih atas dasar kreativitas. Tidak boleh. Kebablasan namanya itu. Kebablasan kan. Kalau Toraja naik di gendang itu memang gitu. Sama gong juga. Iya, gitu. Jadi banyak hal lah itu. Makanya nih adik-adik juga, karena
ya itu pelan-pelan diberi pemahaman. Edukasi. Iya, edukasi ketika misalnya ada workshop, ada apa, tempat kita untuk mencoba untuk menempatkan sesuai porsinya masing-masing. Nah, itu semestinya seorang seniman, utamanya seniman-seniman muda kita itu perlu tahu ruhnya sebuah karya yang kemudian mau dilakukan kreasi. Setelah paham akan esensi karya tersebut, barulah diizinkan untuk melakukan kreasi. Pasca itu insya Allah tidak akan sampai kebablasan. Nah, ini saya mau ke Pak Yudi, mumpung ada Pak Yudi nih. Di WA saya, Pak, kan saya bikin di grup, saya kabari teman-teman seniman. Saya mau ngobrol sama Pak Yudi, Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan. Teman-teman pada banyak bertanya, iya Aul, tanyakan terkait implementasi pemajuan kebudayaan itu sudah seperti apa sudah dieksekusi oleh pemerintah atau gimana Pak?